Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan to be dalam bahasa Inggris. To be dalam bahasa Inggris ini memiliki berbagai macam jenis seperti is, am, dan are. To be dalam bahasa Inggris itu digunakan sebagai penghubung antar subjek dengan predikat. Namun bukan berarti kita bisa asal menghubungkannya saja ya. Ada yang perlu diketahui terlebih dahulu tentang to be, seperti apa yang harus digunakan sesuai dengan subjek suatu kalimat. Kita bisa lihat di bawah ini. Is digunakan jika subjek adalah orang ketiga tunggal. Kita pasti mengingat bahwa dalam setiap bahasa, sudut pandang orang itu ada berbagai macam jenis, bukan? Namun pada bahasa Inggris, pengguna is ini hanya dapat terpakai untuk orang ketiga tunggal, seperti misalnya he, dia laki-laki, she, dia perempuan, dan it, kata benda. Dan yang selanjutnya ada am. Dalam pengguna to be bahasa Inggris, am ini hanya bisa digunakan untuk subjek yang mengacu pada orang pertama tunggal, yang mana hanya ada satu saja, yaitu adalah I, saya. Dan yang selanjutnya ada are. Are digunakan untuk dua macam sudut pandang. Di antaranya ada subjek pada sudut pandang orang kedua dan subjek berbentuk jamak untuk sudut pandang orang kedua. Kita bisa mengenal subjek sebagai kata you, kamu. Sedangkan untuk sudut pandang berbentuk jamak, kita bisa mengenal subjek sebagai kata we, kita, dan they, mereka. Dan yang selanjutnya ada was. Ini bentuk past tense dari to be, is, dan am, yang mana penjelasan dan penggunaan masih sama, yaitu was ini dalam bahasa Inggris bisa digunakan pada 4 subjek yang berbeda, seperti misalnya he, she, it, dan I. Dan yang terakhir ada were. Ini adalah bentuk past tense dari to be, are, yang mana penjelasannya dan juga penggunaannya hampir sama seperti penjelasan di atas, yaitu were. Ini dalam bahasa Inggris dapat digunakan pada 4 subjek yang berbeda, seperti misalnya I, you, we, dan they. Untuk memudahkan menghafal dan memahaminya, berikut kami berikan tabel untuk pengguna to be. Dalam tabel tersebut tertulis ada subjek, to be, present, past. Dalam isi subjek, I, you, we, they, he, she, it. Dan dalam present, am, are, is. Dan yang selanjutnya ada past, was, were, was. Rumus dan contoh pengguna to be. Pengguna to be antara subjek dengan kata benda, noun, untuk fungsi verba to be dalam bahasa Inggris yang penggunaannya sebagai kata penghubung antara subjek dengan kata benda. Susunan kalimatnya tercantum dalam formula sebagai berikut ini. Di sini tertulis ada s sebagai subjek plus to be plus noun. Dari formula tersebut kita sudah membuat beberapa contoh kalimat yang terstruktur dalam bahasa Inggris. Berikut adalah contoh beberapa dari formula di atas. Di sini ada beberapa contoh formula. He is a football player. Dia adalah seorang pemain sepak bola. Dan contoh kedua, she is an architect. Dia adalah seorang arsitek. Is a cat. Ini adalah seekor kucing. Dan contoh yang kedua ada are. Di sini ada beberapa contoh tentang are. Yang pertama ada they are teacher. Mereka adalah guru. Yang kedua, we are student. Kita adalah murid. Yang ketiga, you are a pilot. Anda seorang pilot. Di sini ada contoh ketiga, yaitu am. Yang pertama contohnya I am a dancer.
saya adalah seorang penari. Yang kedua, I am a singer. Saya adalah seorang penyanyi. Yang ketiga, I am a superstar. Saya adalah seorang superstar. Di sini juga ada contoh to be antar subjek dengan kata sifat adjektif. Untuk fungsi verba to be dalam bahasa Inggris yang penggunaannya sebagai kata penghubung antara subjek dengan kata sifat, susunan kalimatnya tercantum dalam formula sebagai berikut ini. Di sini ada subjek to be plus add. Dari formula yang sudah tersedia, kita pun sudah bisa membuat kalimat yang menggabungkan antara subjek dengan kata sifat seperti berikut. Berikut adalah contoh formula is. He is smart, dia pintar. She is kind, dia baik hati. The flower is beautiful, bunga itu indah. Di sini adalah contoh yang kedua, yaitu are. They are diligent, mereka rajin. You are brave, kamu berani. We are young, kamu muda. Ini adalah contoh terakhir dari kata I am diligent, saya rajin. I am friendly, saya ramah. I am angry, saya marah. Sekarang kita lanjut pengguna to be dalam subjek dan kata keterangan adverb. Untuk fungsi verba to be dalam bahasa Inggris yang penggunaannya sebagai kata penghubung antara subjek dengan kata keterangan, biasanya yang digunakan itu berupa keterangan tempat atau waktu. Susunan kalimatnya bisa dijabarkan dengan formula sebagai berikut ini. Subjek plus to be plus keterangan waktu tempat. Dari formula yang sudah tersedia tersebut, kita pun sudah bisa membuat kalimat yang menggabungkan antara subjek dengan kata keterangan waktu maupun tempat seperti berikut. Di sini ada contoh yang pertama, yaitu is. She is at the park, dia berada di taman. He is at the hospital, dia berada di rumah sakit. He is at a office, dia berada di kantor. The dinner is at 7 p.m. Makan malam pada pukul 7 malam. Di sini ada contoh yang kedua, yaitu are. Contoh yang pertama, we are at a restaurant. Kami berada di sebuah restoran. Yang kedua ada they are at school. Mereka di sekolah. Yang ketiga ada contoh you are in my house. Kamu di rumahku. Di sini ada contoh yang ketiga, yaitu I am at a hotel. Saya sedang di sebuah hotel. Yang kedua, I am in the class. Saya di dalam kelas. Yang ketiga, I am in the canteen. Saya di dalam kantin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.